panas banget. Emang begini. Jujur panas banget. Bawa jaket. Bakal beli tiket dulu kayaknya. Ibnu jangan emot. Bagus coy ini. Ada Linda. Kita ketemu aku guys. Gemoy banget. Rekam. Jadi hari ini aku akan bahas tentang karya yang ada di belakang aku, karya Heri Dono. Judulnya adalah Born and Freedom, yang artinya adalah kelahiran dan kebebasan. Karya ini dibuat di tahun 2004, dibuat dengan instalasi dengan media campuran. Kalau kita lihat di sini, itu ada beberapa figur manusia burung yang ditempel di dinding. Terus di bagian dadanya itu terhubung dengan rantai dengan makhluk-makhluk di bawah yang ada roda di kakinya. Ini di karya ini kita malah nggak melihat kebebasan sama sekali, yang justru malah kelihatannya ada keterikatan karena ada rantai. Jadi menurut aku ini tuh kayak sindiran gitu, bahwa manusia itu sebenarnya terlahir bebas, tapi makin lama emang makin terikat sama banyak hal. Kalau dari warnanya, dominannya tuh emang coklat sama putih pucat. Coklatnya bikin kesan kayak tua, sesuatu yang udah lama banget.
Putihnya di wajah bikin mereka kelihatan kayak kosong, kayak gak punya ekspresi. Ditambah warna merah yang kesannya tuh bikin kayak agak tegang. Jadi menurut aku sih emang suasananya tuh agak creepy dan kayak bikin gak nyaman gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari teksturnya juga nggak halus, dia tuh kayak cenderung agak kasar gitu. Ini nunjukin kalau bukan cuma enak tapi emang buat nyampein sesuatu. Kayak ada rasa gelisah atau kritik gitu dari senimannya. Kalau buat simbol di sini tuh jelas banget ada yang kayak eye catching dari karya ini, yaitu ada rantai sama mesin-mesinnya yang berisik itu. Rantainya sendiri menunjukkan kalau ada keterikatan. Kalau mesinnya itu menunjukkan kayak manusia yang udah dikontrol. Terus makhluk yang di bawah tuh pakai roda, itu tuh jadi kayak mereka cuma bergerak sesuai kalau misalnya di bawah aja gitu. Kayak mereka bergerak cuma sesuai sistem, bukan karena kemauan mereka sendiri. Jadi kalau misalnya buat konteks ini tuh kelihatan bahwa dia ngegabungin unsur tradisional kayak wayang tapi dibawa ke isu modern. Jadi karya ini tuh kelihatan banget campuran antara masa lalu sama dunia modern, terutama soal teknologi dan kehidupan sekarang. Kalau menurut aku sih ini jelas sebagai bentuk protes, bukan tentang kebebasan, tapi justru kayak seolah mempertanyakan kalau misalnya kita ini beneran bebas gak sih? Kalau relate, jujur aja karya ini walaupun dibuat dari tahun 2004, karya ini menurut aku masih relate banget sama zaman sekarang, yaitu karena kita tuh emang masih terikat sama kayak banyak hal kayak media sosial, teknologi, bahkan ekspektasi orang lain tanpa sadar. Kina ini jadi kayak figur di karya ini. Ini bukan cuma tentang patung yang aneh dan unik, tapi punya pesan yang cukup dalam tentang kebebasan manusia. Jadi pertanyaan sekarang, kita ini sebenarnya bebas atau cuma ngerasa bebas? Segitu aja guys, kita sekarang next kita mau lanjut ke Blok M. Kita nyari makan.